Saudara, berjumpa lagi bersama saya Bambang Kalitus dalam Sapa Bali. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas, kemudian mencermati, dan juga mungkin memberikan apresiasi juga terhadap penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali. Yang kita tahu, Pesta Kesenian Bali atau PKB, yang tahun ini adalah tahun yang ke-48 diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Ini menjadi salah satu bukti dari keberpihakan dan juga apresiasi mungkin boleh dikatakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Bali untuk menyelenggarakan event yang besar selama 1 bulan dengan tajuk Pesta Kesenian Bali. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan didampingi berbincang-bincang bersama dengan teman sejawat saya, jurnalis senior Emmanuel Dewata Oja, Bang Edo. Om Swastiastu, Bang Edo. Sehat selalu, ya? Sehat selalu, baik. Segar selalu. Kita akan membahas tentang PKB. Baik. Bang Edo, kalau kita membicarakan kan Pesta Kesenian Bali, tahun 2026 ini kalau tidak salah Pesta Kesenian Bali yang ke-48. Berarti sudah 48 kali digelar. Hampir 50 deh ya. Ya, mendekati hampir 50. Dan tentunya kan kita juga banyak ya sudah melihat ya perkembangan, kemudian segala hal-hal sampai dengan saat ini gitu kan. Yang pertama Bang Edo, hal apa dulu misalnya hal positif yang bisa kita lihat ya dengan penyelenggaraan PKB ini? Ini setiap tahun Bang Edo, tidak pernah berhenti. Bagaimana Bang Edo kalau kita melihat perspektif kita dari media ya? Pertama gini, PKB ini kan satu rangkaian, Mas. Jadi dia ada yang momen 1 bulan full, ada pembukaannya. Nah, pembukaan dan penutupan ya? Penutupan biasanya nggak terlalu ramai, tapi pembukaan itu bagus banget. Dan situ kan parade budaya yang luar biasa. Dan saya kira pertama gini dulu, kita harus mengapresiasi lah. Bahwa ini, pikirannya gini, Bali itu pariwisata. Pariwisata Bali itu kekuatannya di budaya. Berbasis budaya. Ya, berbasis budaya. Bali nggak punya sumber daya alam, tambang nggak punya. Jadi memang harus ke situ. Nah, hire budaya ini betul-betul dilakukan oleh pemerintah di Provinsi Bali selama sekian tahun ini lewat PKB. Dan kalau bicara PKB itu pembukaan itu yang paling meriah, dan saya lihat selama bertahun-tahun terakhir ini memang full di situ ya, konsentrasi masyarakat. Karena di sana ada tampilan-tampilan yang fisik, yang visual, orang bisa menonton bebas gitu. Ketimbang misalnya pada yang momen bulanan itu hanya di Ardha Chandra. Jadi orang kalau mau nonton pentas budaya ya ke Ardha Chandra. Ya. Tapi kalau di pembukaan itu kan luar biasa itu. Paradenya itu ada parade budaya di sana. Parade budaya yang luar biasa. Show semua dari buat publik. Memang ini satu jualan yang besar buat publik ya. Jadi ada jualan besar di situ. Kalau kemudian nanti kan yang ikut berpartisipasi di situ dia juga dapat bagian di pameran di Ardha Chandra. Selama 1 bulan itu. Ya, nah, apa yang ingin kita lihat di sini perhatian pemerintah Bali terhadap budaya, sadar betul bahwa tanpa budaya Bali mungkin pariwisatanya tidak bisa berkembang dengan baik. Nah, Mas, kita lihat ini PKB jangan hanya dilihat sebagai sebuah rutinitas tahunan. Ya, sepakat. Tidak boleh dilihat sebagai rutinitas, tapi di situ ada makna-makna lain yang perlu kita gali. Pertama misalnya momentum untuk menumbuhkan kreativitas seniman-seniman lokal. Kreativitasnya ya. Jadi kita lihat ada misalnya tari dimodifikasi, macam-macam ya, sehingga tumbuh ini. Jadi di Bali itu bicara budaya adalah bicara warisan. Jadi kalau
sekarang kan sudah banyak diambil anak-anak muda ini. Nari, gamelan, dan macam-macam, tabuh. Alih generasi itu. Iya. Ini yang harus satu poin yang ditunjukkan oleh Bali. Tidak semua daerah loh Mas bisa mewariskan seperti itu kepada anak muda. Bali bisa, sangat konsisten. Kemudian kreativitas itu muncul mungkin sumbernya dari isi. Ya, kan ada kampus, ada perguruan tinggi yang khusus menangani itu. Gitu. Dan saya kira ini baik bagi bangsa ini melihat itu Bali ini sebagai ikon budaya. Nah, di sana dipamerkan. Hanya memang dalam perkembangannya karena ini sangat publik gitu, sehingga kadang-kadang terlihat seperti pesta rakyat gitu. Namanya juga pesta loh Pak. Pesta sih betul. Tapi kalau pesta kesenian Bali di situ titiknya gitu. Jadi kalau pesta kesenian Bali artinya fokus kita minimal 75% itu ke budaya gitu. Seni dan budaya. Seni dan budaya. Sebelum kita teruskan Bang Iduk. Jadi Bang Iduk, kita sepakat dulu berarti kita mengapresiasi bahwa ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sangat. Dengan pagelaran menggelar ini setiap tahun, tetapi memang arahnya semata-mata bukan sebuah agenda rutinitas, tapi sebetulnya ada kesadaran dari pemerintah bahwa ini untuk menjaga budaya. Ada estafet keberlangsungan kelestarian dari budaya ini yang akhirnya akan melibatkan kalau budaya kadang-kala orang kan berpikirannya seni ini urusan orang tua gitu. Kadang-kala ya. Tapi ada barisan nilai ya. Nah, ini ada kesadaran bahwa generasi mudanya dan Bali itu hari ini terjaga sampai dengan hari ini. Mereka sangat menjaga betul budaya dan luar biasa terhadap budayanya. Dan pemerintah berperan di situ gitu ya. Betul. Gitu ya. Nah, sekarang baru kita mengulik bagaimana sebetulnya pelaksanaan tadi yang katakan gini, pesta kesenian Bali. Mungkin ada melihat begini, ada perspektif dari masyarakat, ternyata tidak cuma pesta kesenian di sana. Ada pasar yang hidup dan tanda kutip, tapi sebetulnya ya itu sebuah keniscayaan saya kira kan memang. Tapi gimana kita melihat itu dulu gimana Bang Edo? Kita mau mulai dari mana? Satu lagi tadi, satu membangkitkan kreativitas seniman lokal, kemudian kedua adalah mempertahankan identitas Balinya. Itu dua hal itu yang nggak boleh ditinggalin. Kemudian bahwa kemudian dalam pengelolaannya secara teknis, ya muncul image. Ya di mana ramai kan di situ orang, di mana ada gula di situ ada semut kan. Jadi masyarakat ini ingin memanfaatkan peluang itu untuk katakanlah jadi kegiatan ekonomi. Nah, kita lihat kan sehari-hari di dalam arena PKB itu sendiri yang di Art Center ya. Art Center. Jadi tidak semata-mata pentas budaya yang ditampilkan, tapi ada masyarakat kecil, UMKM yang memanfaatkan momen itu untuk berjualan dan lain sebagainya. Saya kira no problem itu. Ada kehidupan ekonomi rakyat di sana ya? Ada gerakan ekonomi yang memang sangat menjanjikan. Kita lihat di statistik transaksi setiap penyelenggaraan PKB positif lah, lumayan bagus gitu. Nah, ini yang kemudian jangan juga dipinggirkan. Pesta kesenian di sana macam-macam yang di vantilannya itu. Tapi dagang-dagang ini, UMKM ini juga harus diatur. Nah, yang saya lihat terakhir ini kan yang kita lihat bahwa ada semacam mungkin jadi kurator dari panitia gitu. Seleksi ya? Seleksi. Jadi pedagang-pedagang yang masuk itu diverifikasi gitu Mas. It's okay, itu sudah terjadi. Tetapi persoalannya adalah ada mungkin harus dievaluasi kemudian hari sehingga ada penataan gitu. Jadi kalau yang ditangani oleh panitia, yang kurator yang melalui seleksi, melalui verifikasi dagang-dagangnya, it's okay, itu silakan. Dan saya lihat bagus lah penanganannya. Tetapi ada di bagian tempat-tempat belakang itu yang kadang-kadang susah diatur.
Saya dengar ini ditangani desa adat. Ya mungkin kita minta kepada desa adat supaya ini bisa ditata dengan baik sehingga ini merupakan satu komponen yang satu kesatuan. Satu kesatuan. Ya, walaupun bukan di satu atap gitu ya, bukan satu penyelenggaraan panitia gitu ya. Kalau kita mendapat informasi dari panitia bahwa mereka memang memfasilitasi tadi para seniman-seniman tadi, mereka diberi apresiasi, kemudian diberi kesempatan untuk tampil. Itu kan setiap malam selalu ada itu Bang itu ya. Dan itu hidup ya. Panggung-panggung dipakai, kemudian nanti ada yang panggung besar juga, ada boomingnya di sana. Bergantian itu 9 kabupaten kota itu sedemikian rupa dibuat. Nah, itu yang membuat adalah panitia dari PKB. Kemudian kita melihat di situ sudah ada upaya untuk meningkatkan UMKM kalau kita melihat. Ada pameran di dalam, kemudian ada stand-stand, toko-toko dan segala macam. Itu tadi yang Bang Edo menyampaikan bahwa yang memang yang masuk ke sana itu memang mereka harus lolos dari seleksi yang dilakukan, terverifikasi oleh bagian yang namanya kurator. Nah, kurator ini memang kalau yang kita lihat memang dia melibatkan dari mereka yang berkompeten untuk kurator ya. Jadi panitia ini yang menyediakan. Kurator ini yang menentukan. Ini bisa, ini bisa. Mengapa itu diperlukan kurator? Karena memang kalau kita melihat pemerintah daerah ingin melihat satu kualitas yang akan dipamerkan di situ memang yang berkualitas. Kemudian ada sustainable, ada keberlangsungan. Jadi memang kalau UMKM kan pasti dengan produksi ya Bang Edo ya. Jadi produksi ini harus ada terus produksi ini. Kadang-kala kan ada kan jangan-jangan cuma hanya sebulan saja dia produksi, selebihnya dia tidak ada. Mungkin ya, sepertinya salah satu itu. Kemudian juga perlu dilakukan seleksi itu karena memang ketersediaan tempat yang sangat terbatas. Di dalam. Jadi akhirnya tidak bisa semua masuk ke sana. Benar. Ya, perkara nanti teknisnya atau rule game-nya itu akan bergantian atau seperti apa setiap tahunnya, yaitu panitia yang melakukan itu karena dan kurator yang menentukan ini layak tidak pantas di sana atau tidak. Nah, tadi kemudian dibilangkan, di luar itu kan ada pesta rakyat nih dalam tanda kutip. Ya, kadang ada permainan, ada gula apalah pokoknya rambut nenek gitu, dan itu bentuk. Nah, ternyata itu yang di bawah istilahnya koordinasi. Di bawah koordinasi oleh desa adat setempat. Banjar situ ya. Satu sisi memang menghidupkan perekonomian rakyat dan memberikan masukan juga. Belum lagi kita berbicara tentang parkir, Bang. Parkir motor, parkir mobil itu kan itu besar omsetnya setiap hari, luar biasa kan. Dan mereka naikkan tarif itu. Nah, artinya memang dengan PKB ini memang ada geliat ekonomi di sana itu ya berjalan, bahkan cash bila perlu, ada uangnya setiap hari ada gitu ya. Tetapi memang kalau kita menyunoti akhirnya karena ini beririsan antara yang tadi yang kerakyatan tadi dengan yang panitia ini, akhirnya kan ya kalau kita mau beri masukan boleh, ya harusnya bisa lebih tertata lagi stand-stand yang dikelola oleh, oleh desa setempat ya, kalau saya ya, parkir ya mungkin, wilayahnya dia lah. Ya itu diatur supaya kesannya tidak menjadi kumuh, kemudian tidak menjadi keramaian. Pasti identik dengan sampah, misalnya. Kan gitu ya. Jadi kalau kita melihat tadi maksud Bang Edo artinya bahwa kadang-kala ada kesenjangan di dalam sudah rapi, bagus, bersih gitu dalam tanda kutip, tetapi kita menerobos tembok belakang itu, ada pintu tikus. Iya, pintu itu. Wah, sana gedung itu. Nah, mungkin itu yang harus bisa terintegrasi harusnya ya. Itu maksud saya. Ya, gitu ya Bang Edo. Itu maksud saya. Sebenarnya pengelolaannya dikelola lagi sedemikian rupa. Jadi jangan merasa diri juga desa adat ini merasa otonom saya ini gitu. Nggak boleh dong. Kan nama besar PKB yang kita jual gitu kan. Dan Anda diuntungkan dengan itu gitu. Wajar-wajar aja, tapi kan bisa diatur. Gitu. Bahwa kemudian ada dari panitia misalnya menginstruksikan begini demi kenyamanan, demi keamanan. Semuanya positif sebetulnya. Dan masyarakat juga yang datang berkunjung kalau diatur seperti itu, harusnya lebih bahagia. Enak kok, senang. Ya, betul. Saya kalau setiap ada PKB, Mas,
Saya datang itu, tapi malam. Nah, malam itu ramai banget yang di tempat di belakang tadi itu. Betul. Di situ hampir tidak terseleksi ya, kelas masyarakat atas bawah semua masuk di sana. Gitu. Betul. Tapi ada satu hal dari PKB Bali ini yang saya lihat bagus ya, karena ada setiap tahun itu ada anugerah kebudayaan, Mas. Ya. Contoh Bali Jani Nugraha. Itu ada. Jadi ada penghargaan terhadap karya-karya seniman-seniman lokal kita. Tidak hanya sekedar show, nampil saja. Iya, sekedar show, tapi ada trigger, ada penyemangat bagi mereka untuk meningkatkan kualitas karya masing-masing. Kan tidak hanya soal nari. Betul. Tapi juga ada soal ukir, soal lukisan dan lain-lain. Jadi dengan anugerah kebudayaan yang selalu dibuat itu, cuma memang kan teman-teman wartawan juga ikut menilai ini. Jadi juri kan ada beberapa dari teman-teman wartawan, karena media dianggap bisa representatif terhadap pikiran pendapat masyarakat. Orang-orang kalau mau mengkritik sesuatu kan lewat media. Nah, maka terlibatlah ini teman-teman. Saya beberapa kali diminta untuk ikutlah membantu gitu ya. Oke, tapi nilainya yang paling tinggi yang mau kita ambil adalah cara pemerintah untuk terus merangsang ini. Terus merangsang sehingga karya-karya seni itu tidak berhenti, tidak stagnan di satu era gitu. Jadi misalnya kan kita lihat perbedaan nih antara tahun 90-an, tahun 2000, selalu ada peningkatan, dan inilah keunggulan Bali sesungguhnya yang harus dipertahankan. Kita harus apresiasi pemerintah provinsi, mau gimana pun. Gitu. Betul. Nah, kemudian di bulan Juni ini karena kesadaran yang sama tadi itu, Mas, kesadaran bahwa pariwisata Bali adalah tentang budaya. Mas boleh cek gitu. Di beberapa kabupaten kan di bulan Juni itu ada festival-festival. Betul. Ya. Tetapi pesan kita di Buleleng ada, di Kelungkung ada, nanti Badung, dalam bulan Juni ini. Ya. Tapi pesan kita ya mau diperhatikan secara proporsional antara pesta budayanya dan pesta rakyat gitu. Jangan sampai kabur nilai budaya ini hanya karena misalnya masuk tukang sate, masuk tukang bakso, tidak diatur dengan baik. Mereka itu oke, welcome, nggak apa-apa, tapi harus diatur. Kalau gambaran saya, tapi saya belum tahu. Bisa jadi kan kita ini ada 99 kabupaten kota ya. Dengan tempat yang luas begitu, dengan kita melihat posisi kita di art center yang memang sudah tidak memadai tempat, sudah enggak ini susah lah, sudah sesak lah gitu ya. Dengan luas sana mungkin gambaran saya itu mungkin ada 9 anjungan di sana dari 9 kabupaten kota, ada dari Badung, dari Gianyar. Tempatnya luas banget semua ya. Benar. Seperti kalau kita bicara lihat taman mini lah gitu ya. Jadi ada anjungan. Gitu, jadi kalau kita melihat ke Badung, mungkin di situ ada kawasan tertentu untuk Kabupaten Badung misalnya. Semua kuliner di sana, seniman di sana, kemudian aktivitas segala macam ada di sana, luar biasa gitu. Tapi saya tidak tahu apakah akan demikian. Harapannya mudah-mudahan dengan berpindah tidak cuma pindah hanya luas saja, tapi kita juga bisa memberikan bahwa ya, ada eksplorasi yang lebih luar biasa, mungkin menjadi tempat destinasi wisata yang artivisual yang baru, mungkin di situ ya Bang Indo ya. Saya kira perlu disupport juga, saya kira. Kalau saya sih sangat-sangat suka ya, begitu dulu PKB yang di Kelungkung ini digagas. Satu yang paling menonjol itu kan perbedaan luasan wilayah. Iya. Art center sudah nggak bisa menampung, Mas. Itu pasti itu. Mau dipaksa kayak apapun, itu sulit gitu. Nah, kalau di Kelungkung ini kan satu, arealnya besar. Saya sepakat tadi dengan Mas. Setiap kabupaten punya anjungan sendiri-sendiri. Tapi itu tetap tertata dengan baik. Kemudian setiap kabupaten ini bisa menampilkan yang perkembangan yang modernisasi tadi. Jadi budaya yang terus dibuatkan variasi-variasi baru. Jadi maksud saya begini, ada faktor kelestarian budaya terjaga, seni budaya para pelaku seni ini memang diberi ruang yang sangat luar biasa, tidak sekedar cuman show, tetapi kalau diberi ruang itu kan akhirnya merangsang dia akan kreatif. Akan kolaborasi, mengelaborasi lagi
budaya yang turun-temurun dielaborasi mungkin dengan kekinian, dengan teknologi, dengan segala macam yang bisa jadi membuat tampilan yang baru yang itu yang orang menjadi sesuatu yang baru ya, tanpa menghilangkan yang orisinilnya. Benar. Orisinilnya tetap dijaga, ini segala macam gitu kan. Kemudian kita lihat juga kalau ada sustainable itu berarti ada regenerasi. Anak-anak muda dari lipat-lipat anak-anak ini dilibatkan lebih banyak, sedini mungkin dilibatkan. Iya, benar. Dan kalau dia melihat, ternyata ada tempat yang sangat luar biasa representatif, ada kebanggaan. Akhirnya waduh, saya ternyata bisa juga memberikan kehidupan kepadaku ke depan gitu kan, kayak gitu. Nah, sisi lain memang ya itu tadi tumbuh perekonomian, ekonomi rakyat. Pastilah itu otomatis kalau satu akses dibuka, kemudian di situ ada madunya, pasti nanti semut akan datang. Jadi ekspektasi masyarakat sebenarnya dengan kelungkung ini, Mas. Ekspektasi masyarakat itu ya jangan samalah antara Art Center dengan kelungkung. Dengan PKB kelungkung. Betul. Terutama dalam segi pengelolaan ya. Kalau hal-hal teknis seperti lahan parkir dan lain-lain itu sudah selesai, clear itu. Nah, tinggal yang pengaturan adalah pengaturan cara orang menempatkan ini harus di sini, ini harus di sini. Mungkin tadi seperti gagasan Mas itu berbasis daerah. Berbasis kabupaten. 9 kabupaten itu betul-betul diberikan wilayah yang memang proporsional gitu. Betul. Dan dengan begitu nanti kalau sudah ada seperti itu, maka setiap kabupaten juga akan berpikir dia. Betul. Yang seperti apa yang pantas saya tampilkan. Betul. Untuk dengan keterbatasan daerah, dengan keterbatasan wilayah, dan keterbatasan mungkin yang diberikan oleh panitia, saya harus menampilkan apa di masing-masing kabupaten. Karena 1 bulan itu waktu yang cukup panjang. Betul. Cukup panjang. Jadi, dan seninya banyak ya. Ada seni rupa, seni melukis, ada medamel gitu, bernyanyi ya, melantun semua, tidak cuma sekedar tarian. Luar biasa Bang itu. Anugerah-anugerah juga perlu diperbanyak gitu. Ya misalnya kalau Bali Jani sekarang di PKB yang sekarang ini kan Bali Jani Nugraha, sama satu lagi saya lupa namanya. Tapi mungkin ada penghargaan untuk seni lukis, penghargaan macam-macam lah, dibuat variasi. Saya kira panitia sudah paham betul itu. Nah, kita bersyukur Mas. Saya secara pribadi bersyukur bahwa pemerintah Bali ini masih bisa memikirkan hal-hal seperti itu yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan dinikmati betul real oleh masyarakat. Itu terkait dengan identitas masalahnya. Bang Edo, terakhir kita menutup ini, apa harapan? Ya hal-hal yang bisa kita sampaikan kepada pemerintah, mungkin terutama mereka penyelenggara pesta kesenian Bali ini gitu. Gimana Bang? Yang pertama kalau ini konteksnya kita bicara Art Center ya, sekarang ya, PKB yang sekarang ini, saya memberi beberapa catatan sih sebenarnya. Pemerintah, panitia pengelola PKB mohon juga memperhatikan aspirasi masyarakat, bahwa masyarakat itu pingin di sana itu ada ketenangan, ada kenyamanan, sehingga orang bisa bebas datang tanpa harus berpikir saya harus begini dan lain-lain gitu ya. Jadi oleh karena itu pemerintah harus betul-betul mengatur mungkin regulasi atau apa gitu, sehingga orang-orang yang berpartisipasi dalam PKB, pedagang dan lain-lain itu benar-benar menjalankan usahanya sesuai dengan yang diatur, sehingga nggak ada serampangan aja gitu. Kemudian yang berikut tentu di pembukaannya, di segmen pembukaan PKB itu juga bolehlah bervariasi. Undang sebanyak mungkin daerah-daerah yang mau berpartisipasi. Kan selama ini begitu Mas. Ada Jawa masuk, ada Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Itu lebih bervariasi nggak apa-apa. Satu tadi untuk menampilkan budaya seluruh Indonesia. Tapi kan budaya kita dari Bali kan enggak kalah-kalah itu kan. Nah, menampilkan ini di pembukaan PKB saya kira bagus. Apalagi dulu pernah beberapa tahun lalu Korea, negara-negara lain masuk. Terlibat ya? Ya, Korea itu di etalase aja. Di etalase itu di pembukaan PKB-nya. Perlu ditampilkan itu. Sehingga ada efek marketingnya yang bisa kita ambil gitu. Saya kira itu pesan saya untuk pemerintah, pelaksana PKB, secara pribadi, ya selamat untuk karya besar ini. Baik, terima kasih Bang Emmanuel Oja, Bang Edo atas perspektifnya. Ya, sudah banyak panjang lebar kita tadi bicara, jadi banyak efek-efek, dampak-dampak yang memang timbul
Jadi bubble-bubble yang timbul terlebih kepada semangat untuk melestarikan, semangat untuk tetap seni dan budaya ini tidak pernah pisah dari Bali. Dan ada program kelestarian untuk itu, ada regenerasi di sana, kemudian regenerasi itu sangat penting. Kemudian tadi ada ekonomi kerakyatan, ada UMKM dilibatkan. Ya, mudah-mudahan ini sedikit banyak nanti kita berharap mudah-mudahan dengan ada tempat PKB yang baru jauh lebih besar lagi, jauh lebih banyak lagi yang terlibat. Banyak lagi masyarakat yang memang mendapatkan manfaat, sungguh-sungguh manfaat dari pesta kesenian Bali ini. Gitu Bang, itu ya? Bergembira bersama. Ya, bergembira. Kita bersyukur ada tempat baru. Baik. Demikian saudara Sapa Bali pada kesempatan kali ini. Kita berjumpa lagi dalam episode-episode yang lainnya. Dan salam sehat, rahayu. Terima kasih.